akan berbagi ya sedikit tutorial cara dalam menyelesaikan data statistika, yaitu untuk menentukan mean, median, modus, kuartil 1, desil, dan persentil. Oke, untuk pengerjaan kuartil, desil, persentil, dan modus, median, itu nantinya kita akan menggunakan satu rumus saja ya. Ini satu rumus tapi bisa mengerjakan keempat pertanyaan ini. Nah, untuk yang pertama, ini kan datanya masih dalam bentuk data tunggal. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok terlebih dahulu. Untuk langkahnya, yang pertama kita harus mencari nilai N. N itu merupakan jumlah data. Berapa sih banyak data yang ada di tabel ini? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus KON. Rumus KON kita seluruh data, kemudian enter. Ya, jumlah datanya itu ada 176 data. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai maksimum. Rumusnya max, kemudian kita blok seluruh data. Oke, nah kita enter ya. Untuk nilai selanjutnya itu kita mencari nilai min atau minimal dari seluruh data yang ada di sini. Caranya sama dengan min, kemudian kita blok juga. Nah, setelah kita menemukan nilai max dan min, kita beranjak untuk mencari rentang. Rentang sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, kemudian enter. Setelah rentang ditemukan, kita akan mencari kelas terlebih dahulu. Jadi teman-teman, di sini rumus kelas itu ada satu ya, dan ini sifatnya paten. Jadi hanya diganti, nanti kan ada n-nya ya, nanti diganti n-nya saja. Caranya yaitu langsung saja 1 plus, kemudian kita tanda kurung 3,3 dikali ditambah dengan log. Kita klik, kita rumus log ya, ini kita klik nilai n, log n, kemudian enter. Maka datanya akan langsung ketemu nilai kelasnya ya, bisa dilihat ini ya rumusnya teman-teman. Nah, untuk mencari kelas itu kan kita harus tahu 1, 2, 3, 4, 5 nya. Jadi bukan dalam bentuk desimal, maka kita bulatkan terlebih dahulu. Maka bulatannya yaitu dengan 7, karena di sini 6,5. Ketika dibulatkan maka akan menjadi nilai 7. Enter. Kemudian kita mencari panjang kelas. Panjang kelas rumusnya yaitu dengan membagi rentang, berarti sama dengan nilai rentang dibagi dengan nilai kelas, jumlah kelas, kemudian enter. Nah, ini ada 7,9 itu kalau dibulatkan menjadi 8. Kita bulatkan jadi 8. Oke, panjang kelas sudah ditemukan, kelasnya sudah ditemukan juga. Maka kita akan mencari data yang selanjutnya, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi di sini ada nomor, kemudian interval. Kita kasih 3 kolom ya untuk nantinya interval kanan dan kiri. Selanjutnya ada frekuensi, kemudian ada jumlah
rata-rata dari interval, kemudian ada juga frekuensi dikali dengan rata-rata interval. Yang terakhir ada frekuensi kumulatif. Oke, kita langsung saja. Karena jumlah kelasnya di sini ada 7, maka kita akan membuat 7 baris ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7. Oke, nah intervalnya kita interval awal itu kita ambil dari nilai minimum, kemudian enter. Nah di sini kan kita akan mencari interval selanjutnya ya, jaraknya itu ada, panjangnya itu ada 8, maka kita jumlahkan saja dengan angka panjang kelas dikurangi dengan 1. Itu rumus cepatnya ya. Karena panjang kelasnya 8 kurangi 1 sama dengan 7, maka interval awal ditambah dengan 7. Enter. Selanjutnya kita juga mencari interval selanjutnya. Nah, interval bawah ya. Interval bawah selanjutnya itu ada 42. Karena angka setelah 42 itu harus ditambah dengan 1, maka kita tambah 1. Oke, setelah ini ketemu, kita langsung drag saja. Nah, karena di sini sampai 90 ya, ini tidak masalah ya teman-teman. Karena memang distribusinya 90, maka 90 saja tidak apa-apa. Kemudian frekuensinya, cara mencari frekuensi yaitu pertama kita blok seluruh data, kemudian kita masukkan rumus frekuensi, lalu kita blok seluruh data yang kita punya, kemudian titik koma kita blok data yang sebelah kanan nih ya, interval yang sebelah kanan, kemudian kita tutup dan enter. Nah, ketika hanya menggunakan enter, teman-teman di sini akan hanya akan terlihat satu nomor ya, satu entitas. Tapi bagi teman-teman semua ya, kita bisa menggunakan dengan rumus shift Ctrl enter. Jadi seperti ini. Frekuensi, kemudian seluruh data, kemudian titik koma, lalu kita blok dengan yaitu dengan shift Ctrl dan enter. Maka data yang kita butuhkan itu akan muncul di sini teman-teman. Nah, kemudian kita bisa rapikan. Nah, nanti setelah kita ke rumus selanjutnya ada rata-rata dari interval. Caranya yaitu dengan tanda kurung, kemudian kita klik interval ditambah dengan interval kanan ya. Aku nyebutnya interval kanan, teman-teman nyebutnya apa ya. Kemudian nah sudah ketemu, kita drag. Oke, maka hasilnya adalah ini. Nah, karena di sini ada 90 ya, sebenarnya kita gunakan nilai maksimum saja ya, biar di sini tidak ada. Nah, oke. Selanjutnya itu ada nilai dari frekuensi dikali dengan rata-rata interval. Caranya yaitu dengan sama dengan kemudian frekuensi dikali dengan nilai rata-rata, enter. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencari frekuensi kumulatif, yaitu dengan cara teman-teman kita untuk frekuensi kumulatif pertama kita
tidak ada rumus istimewa ya. Di sini hanya memasukkan frekuensi awal saja. Kemudian selanjutnya kita frekuensi yang udah dapat ya, frekuensi kumulatif yang udah dapat pertama tambah dengan frekuensi nomor 2, kelas nomor 2, enter. Kemudian kita bisa langsung drag saja ya. Maka data yang terakhir adalah jumlah dari seluruh data yang ada di sini ya. Jumlah datanya ada 176. Kita akan menjumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. Frekuensi sama dengan sum dan kita blok datanya dan enter. Dan untuk rumus selanjutnya yaitu untuk mencari berapa jumlah data ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk mencari tabel distribusi frekuensi. Untuk selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu datanya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mencari mean itu adalah rata-rata. Cara mencari rata-rata adalah dengan total jumlah seluruh data dengan banyak dibagi dengan banyaknya data. Di sini ada jumlah seluruh datanya itu kita klik kemudian dibagi dengan nilai F, enter. Maka rata-ratanya adalah 60,04. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai median atau nilai tengah. Pada rumus median teman-teman, perlu teman-teman ketahui kita harus mencari beberapa komponen ya, karena rumus median itu adalah B ditambah kemudian kurung buka 1/2n kemudian ditambah dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, kemudian setelah itu kurung tutup dan kita bagi dengan F kali dengan P. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini ya teman-teman. Kita blok. Nah, rumus ini nantinya akan kita gunakan untuk perhitungan kuartil, desil, dan persentil ya. Untuk kuartil sendiri, karena kuartil itu merupakan batas 4 ya, karena 4 bagian, maka ada 3 titik ya, 1/2, kemudian ada 1/4, kemudian ada 3/4. Itu untuk kuartil. Nah, untuk desil itu kan desil itu per 10, maka ada 10 bagian. Di situ ada 9 titik. Jadi ada 1/10, 2/10 sampai 9/10. Untuk persentil itu hampir sama dengan desil. Kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi dengan 100, maka nantinya ada 1/100, 2/100, 3/100 sampai 99/100. Itu untuk mencari persentil. Jadi nantinya dalam rumus ini yang berubah itu hanya pada bagian 1/2n saja. Nanti diganti sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk yang pertama kita akan mencari B terlebih dahulu. Nilai B itu didapatkan ketika kita sudah mendapatkan 1/2n, yaitu 1/2n, atau kita sudah mengetahui letaknya itu di sebelah mana. Caranya dengan menentukan n terlebih dahulu ya sebelum menentukan B teman-teman. Jadi caranya itu dengan, karena n-nya tadi itu adalah 176, kita kalikan dengan 1 dibagi 2 atau 1/2, maka hasilnya adalah 88. Nah, kita cari nih 88 itu di bagian interval yang mana nih, mana sampai mana ya. Untuk 88 itu berarti ada di sini teman-teman, di 111, karena
karena di sini nilai minimumnya berarti ada 86, kemudian untuk kumulatif paling atasnya itu ada 118. 86 itu dapat dari mana? 86 itu adalah nilai di atas dari frekuensi kumulatif sebelumnya nih, ada 86. Nah, maka batas bawah itu yang ini teman-teman, yang 59 ya. Batas bawah dari 1/2N itu ada 59 dikurangi dengan 0,5, jadi sama dengan 59 dikurangi dengan 0,5, maka hasilnya adalah 58,5. Itu merupakan nilai batas bawah. Kemudian setelah nilai tersebut ketemu, kita cari nilai JF atau frekuensi sebelumnya. Nilai frekuensi sebelumnya itu kita dapat dari ini teman-teman, FK sebelum 111 itu ada 85. Klik 85. Atau kalau misalkan teman-teman pengen membuktikannya itu dengan cara sum, kemudian jumlahkan seluruh data di atas frekuensi Q1 ya, letak Q1, maka jumlahnya sama-sama 85 gitu ya. Kemudian nilai F itu kita dapatkan dari frekuensi letak, yang letak kuartil 1 yang itu ada 26. Kemudian setelah ketemu, kita masukkan nilai P itu tadi kita udah nyari ya teman-teman. P itu 8, P nya 8 ya. P nya sama dengan, kita klik, nah P nya adalah 8. Ini adalah unsur-unsur ya dalam rumus dari median. Kemudian terakhir kita bisa langsung masukkan saja seluruh unsur rumus tersebut. Itu ada B, kemudian kita pluskan, kemudian tanda kurung, kita masukkan 1/2N dikurangi dengan frekuensi sebelum, kemudian kita kurung tutup, dibagi dengan frekuensi, kemudian dikalikan dengan panjang kelas, maka hasilnya adalah 59,42 ya. Untuk selanjutnya kita gunakan rumus tadi ya. Sepertinya kita akan mencari kuartil, desil, dan persentase terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini kaitannya dengan rumus yang sama. Selanjutnya ada kuartil 1. Kuartil 1 berarti kita mencari B terlebih dahulu. Kemudian karena kuartil 1 itu tadi 1 ya, 1 berarti 1/4 nih, berarti 1/4 N. Kemudian JF dan F, kemudian P. Tipe ya guys. Oke, untuk nilai yang pertama kita cari seperti tadi ya, 1/4N. Caranya yaitu dengan karena ini jumlahnya tadi datanya 176, maka kita kalikan dengan 1/4, hasilnya adalah 44. Nah, setelah itu kita mencari nilai B. 44 itu di rentang ini ya, kedua, maka B nya itu batas bawahnya sama dengan nilai ini dikurangi dengan 0,5, hasilnya 42,5. Kemudian untuk frekuensi sebelumnya karena hanya ada 1, kita langsung saja klik F nya ya, enter. Selanjutnya nilai F nya itu 27 dan P nya 8. Kita masukkan rumus tadi ya teman-teman, B ditambah dengan 1/4N dikurang dengan JF, tutup kurung, dibagi dengan frekuensi,
dikali dengan panjang kelas. Nah, maka hasilnya adalah ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumus Q. D atau desil 7. Untuk mencari nilai desil 7 berarti kita gunakan 7 per 10 N, kemudian GF, F, dan P ya. Kita nilai D7 nya itu sama dengan kita cari 7 per 10 N terlebih dahulu seperti tadi ya, rumusnya sama, lalu dikali dengan 7 per 10 Enter. Untuk B nya berarti letaknya ada di B nya karena ini 23 berarti letaknya ada di sini ya. Jadi untuk batas bawahnya itu ada 67 sama dengan 67 dikurangi 0,5. Nah, 6,5 untuk frekuensi sebelumnya itu berarti 111. Kemudian untuk frekuensinya sendiri itu ada 25, D-nya 8. Maka untuk desilnya sama dengan B ditambah dengan 7 per 10 N, kemudian dikurangi dengan DF, kurang tutup, kemudian kita bagi dengan frekuensi, kita kali dengan P. Oke, enter. Nah, ini untuk desil 7. Terakhir kita mencari dengan rumus ini, yaitu ada persentil 23. D23 itu caranya dengan kita sama ya, cari D, kemudian 23 per 100 N, kemudian kita cari CF, kemudian F, kemudian terakhir P. Oke, untuk B sendiri kita cari dulu dengan cara tadi 176 dikali dengan 23 per 100, maka hasilnya 40,48. Dan kita cari B ya batasnya, karena di sini ada letaknya di nilai 40 berarti sama dengan kuartil 1 nih, letaknya ada di FK 55. Nah, di sini berarti sama dengan 43 dikurangi dengan 0,5. Untuk frekuensi sebelumnya kita ambil dari FK itu ada 28, kemudian untuk frekuensinya itu ada 27 dan panjang kelasnya ada 8. Maka rumus yang dipakai sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu sama dengan batas bawah dari P23 persentil 23, kemudian ditambah dengan tanda kurung, kita masukkan nilai N nya 23 per 100 N dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, tutup kurung, kita bagi dengan frekuensi, kemudian kita kali dengan nilai P. Enter. Maka hasilnya adalah berikut ya. Nah, setelah kita mencari kuartil, desil, dan persentil dengan rumus yang sama, kita akan mencari nilai modus. Karena nilai modus juga harus memakai rumus, maka kita cari dengan rumus. Rumusnya apa sih, teman-teman? Rumusnya adalah cari modus. Rumusnya adalah dengan B sama dengan nggak usah pakai sama dulu ya, maaf ya. BMO atau batas bawah dari modus atau data yang paling banyak frekuensinya, kemudian ditambah dengan tanda kurung buka, itu ada batas MO lagi, kemudian kurung tutup, batas 1 ya, B1, maaf, kemudian ditambah dengan
dibagi dengan B1 ditambah B2 kurung tutup. Kemudian kita kalikan dengan P. Ya, sebelumnya teman-teman, berarti di sini kita dengan rumus tersebut kita harus mencari komponen-komponen rumusnya. Pertama itu ada BMO. BMO adalah batas bawah dari nilai modus atau nilai yang paling banyak. Dalam data frekuensi itu nilai paling banyak letaknya ada di kelas nomor 3, itu 30. Batas bawahnya itu ada 51. Sama dengan 51 dikurangi dengan 0,5. Nah, untuk selanjutnya B1 itu kita cari dengan cara nilai frekuensi yang dari kelas modus itu kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya. Jadi sama dengan nilai frekuensi kurang dengan nilai frekuensi sebelumnya. Dan untuk B2 atau batas 2 ya, caranya sama, hanya saja yang dikurangi adalah setelah nilai frekuensi. Kalau tadi sebelum, untuk yang B2 itu setelah. Kemudian nilai P nya 8. P nya sama ya kayak tadi, 8. Kemudian kita langsung saja masukkan rumusnya ya, sama dengan PMO, kemudian kita tambah dengan B1, kita kurang 2 kali B1, kemudian dibagi dengan B2 plus bagi dengan B1 ditambah B2 kemudian dikali dengan P, maka hasilnya adalah 53,9 sekian. Ini adalah nilai dari modus ya. Jadi untuk rumus dari tadi ya, kalau misalnya itu adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, untuk median itu ada rumus spesial ya. Di sini ada B, yaitu batas bawah dari nilai dari letak median. Kemudian ditambah dengan 1/2n dikurangi dengan frekuensi sebelum dari letak median. Kemudian dibagi dengan frekuensi median dan dikali dengan P atau panjang kelas. Rumus tersebut bisa digunakan untuk mencari letak kuartil, desil, dan persentil. Nanti disesuaikan saja. Untuk 1/2-nya 2n itu diganti dengan misal kuartil 1, berarti 1/4n gitu. Dan untuk terakhir itu ada rumus modus, ada batas modus ya. Jadi nanti kita cari dulu data yang paling banyak, kemudian batas modusnya berapa, terus setelah itu kita cari B1, yaitu pengurangan ya dari frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada mencari B2, itu frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi setelah frekuensi modus. Nah, untuk yang terakhir itu adalah P itu yang digunakan sama dengan P sebelumnya, itu ada 8 ya kalau di sini. Ya, mungkin itu saja teman-teman, sedikit tutorial ya yang bisa aku share pada kesempatan kali ini.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang masih kurang paham ataupun masih ada yang perlu tanya-tanya nih, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Ya, cukup sekian dari saya. Buat teman-teman juga yang mau menambahkan terkait materi yang saya sampaikan, dipersilakan sekali ya, bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.